Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan ini analisa beberapa request dari teman-teman, cuman nggak semuanya kita bahas dalam video kali ini karena keterbatasan waktu. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek saham Telkom ya, dimana untuk saham Telkom hari ini naik 1% lebih ya, 1,05% ke level 3840. Secara histori, harga penutupan hari ini itu sama dengan harga terendahnya pas tanggal 4 Juli ya, yaitu di 3840. Jadi bisa dikatakan 3840 ini area potensialnya untuk saham Telkom ya. Kalau besok langsung hijau, mudah-mudahan untuk saham Telkom bisa naik lagi. Cuman kalau langsung merah jangan buru-buru entry. Perhatikan saja di awal market ya, soalnya untuk 3840 itu udah 1-2 kali ya, pas tanggal 2 Februari ini mencoba breakdown, waktu itu gagal, mantul naik. Dan hari ini pun juga mencoba breakout di atas ini, cuman masih tertahan di harga 3840. Kira-kira besok gimana, coba kita cek untuk transaksi Telkom hari ini. Telkom hari ini tanggal 8 Februari untuk aslinya masuk 36,1 M, aslinya net buy ya. Telkom untuk hari ini tanggal 8 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, sebenarnya lebih banyak yang keluar ya, ZP, LG, SQ, BK, Net, Shell, dan yang masuk itu AKBB, AK-nya itu versi asing ya, AKBB-nya asing, dan AKKZ-nya asing, BB-nya asing masuk 7,1 M, dan BB lokalnya masuk 3,4 ya. Oke, ini untuk AK versi asing itu masuk 43,8 M di saham Telkom, di KZ juga masuk 19,7 M. Yang keluar itu ZP. Kalau lihat transaksi hari ini untuk saham Telkom aslinya net buy, mudah-mudahan sih untuk besok langsung hijau aja dan berhasil breakout ya. Perhatikan saya level 3840 ini di awal market sekiranya bisa breakout dan ada yang jaga harga di area sini ya, ada kemungkinan untuk saham Telkom melanjutkan kenaikannya ya. Tapi kalau langsung merah jangan buru-buru entry, takutnya bisa turun lagi lebih dalam untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom ya, perhatikan aja di awal market. Kalau langsung hijau, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Tapi kalau langsung merah, ya jangan buru-buru entry ya. Bagusnya sih seperti itu, tapi ya disclaimer untuk harga di bawah 4.000 sih masih lumayan berani untuk masuk di saham Telkom. Sebenarnya sih seperti itu, mengingat juga untuk saham Telkom ini kan koreksinya sudah lumayan dalam ya, dan harganya masih di bawah 4.000. Jadi ya sebenarnya cukup menarik sih kalau yang sabar atau mau invest di suatu saham. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham bank digital ya, Arto. Kita udah lama nggak cek saham Bank Jago. Untuk harganya turun untuk hari ini minus 1,15% ke level 3.430. Ya, konsolidasi dulu di bawah ya. Oke, untuk saham Arto naik cukup tinggi itu tanggal 8 Februari, kemudian turun perlahan. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini dulu, Arto ya. Untuk Arto hari ini tanggal 8 Februari untuk aslinya net sell 10,7 M. Arto hari ini tanggal 8 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng, sebagian masih keluar dan belum ada yang akumulasi cukup banyak. Untuk aslinya net sell ya, YU versi asing, TP versi asing 100% transaksinya sell, tidak melakukan pembelian sama sekali di saham Arto untuk hari ini. Coba kita cek dari harga bottomnya dari tanggal 11 Januari ketika naik perlahan ini ya, ketika konsolidasi sedikit naik dari tanggal 11 Januari ya, 11 Januari. Kira-kira siapa yang pegang barang paling banyak dari tanggal 11 Januari? Secara keseluruhan yang pegang barang paling banyak itu OK, AKYU. Dan untuk AKYU-nya ini asing sih.
Sebagian keluar juga untuk asing. IU BB XL versi asing ini malah 100% transaksinya sell kalau kita cek dari tanggal 11 Januari. Ya kan, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan yang pegang paling banyak itu AOK, market maker utamanya kalau kita cek dari tanggal 11 itu CC, market makernya net sell semua ya, dan mereka cenderung trading, scalping. Untuk kakaknya AVG-nya di 3.320. 3.320 untuk AK-nya, dan untuk OK-nya di 32 ya, di range area 3.200-an lah ya. Untuk AVG-nya yang pegang barang paling banyak dari harga bawah 3.200-an floating profit, cuman nggak terlalu banyak. Mungkin kalau mau entry di saham Arto yang mau spekulasi buy mungkin bisa pertimbangkan aja AVG-nya tadi itu di 3.220-an ya, di harga bawahnya sini ya. Apakah ke area situ atau enggak? Sepertinya sih kalau lihat historinya untuk saham Arto, mungkin kalau misal besok bentuk candle kecil seperti ini ya, seperti pas tanggal 1 Februari 30 Januari, ada kemungkinan hari selanjutnya digoreng ya. Kalau lihat setelah histori sih biasanya seperti itu, cuman ya nggak tahu juga, kita lihat aja besok. Yang pasti untuk hari ini belum ada yang akumulasi banyak di saham Arto ya. Dan kalau kita cek dari tanggal 11 Januari ketika harganya di bawah itu yang pegang paling banyak OK, AK, keduanya AVG-nya di 3.300-an, 3.200-an. Jadi kalau mau entry ya bagusnya di range area ini itu di 3.200-an, 3.300-an. Di bawah 3.000 ya mungkin di area sini sih. Untuk harga saat ini sih sebenarnya kalau secara valuasi ya nggak murah-murah banget ya. Dengan PBB-nya kalau nggak salah dengan harga 3430 itu sekitar masih di atas 4 kalinya kalau nggak salah. Cuman kalau secara history itu ada apa ya, ada asing atau pemain besar itu yang nyangkut di harga atas. Jadi kayaknya sih nunggu retailnya sebagian keluar mungkin untuk saham Arto itu digoreng, atau nunggu ada momen ya. Sabar aja untuk saham Arto kalau masih mau hold ya. Suatu saat pasti digoreng lagi, cuman waktunya kapan ya, yaitu terserah market makernya. Oke, itu untuk saham Arto ya. Untuk harga saat ini sih secara histori cukup menarik. Terus bicara valuasi, emang equity-nya naik ya, cuman di kuartal 3, kuartal 2, dan kuartal 1 tahun ini itu naiknya itu enggak sesignifikan tahun kemarin 2021, tahun sebelumnya ya. Jadi dan untuk book value-nya harga kalau perbankan ini kita lihat liabilitas ya. Liability-nya naik, jadi nasabah dari Bank Jago itu terus tumbuh ya. Dan kalau kita perhatikan untuk liability ya, jadi untuk ekuitas untuk perbankan itu lebih fokus ke liability sih kalau menurut saya. Liability itu ya bisa dikatakan dana yang dikelola ya. Jadi dari liabilities-nya itu naik untuk saham Bank Jago. Cukup menarik ya, ini kenaikannya juga lumayan sih. 2, 4, 6, 7, dan kuartal 3 kemarin itu liabilitasnya naik 164% ya, lebih dibandingkan kuartal 3 tahun 2021. Jadi liabilitasnya naik cukup menarik ya untuk saham Arto. Kalau kita cek dari segi ROE-nya ya ini juga dari minus menjadi positif, cukup bagus. Cuman ya gimana ya, sektor digital ya mungkin ini tunggu momen aja buat digoreng. Sabar aja kalau yang masih mau hold, suatu saat pasti dinaikin ya. Cuman waktunya itu ya nggak tahu, entah itu lama atau enggak ya, kita ikuti aja pergerakannya. Untuk saat ini sih ada kemungkinan untuk besok menurut saya masih akan konsolidasi dulu mungkin ya untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto, semoga aja nggak jebol di bawah
3150 setelah history supportnya di area sini ya. Dan kalau tadi AVG-nya si AK dan OK di range area 3200-an sampai 3300 sekian. Jadi kalau mau entry mungkin di bawah 3320. Oke, itu untuk saham Arto ya. Untuk selanjutnya kita cek saham BBYB. Ini juga sektor bank digital juga yang hari ini minus 0,68% ya. Setelah kemarin itu ARB ya, kemarin itu open gap bawah naik mencoba breakout di atas 3730 cuman gagal, dan hari ini pun juga belum berhasil breakout ya. Ini masih close di 725. Kalau kita cek untuk transaksinya BBYB hari ini gimana? BBYB hari ini tanggal 8 Februari untuk aslinya net sell 1,6 M, dan untuk valuasinya nggak terlalu ramai. Jadi untuk BBYB hari ini nggak terlalu liquid, sepi ya. Sepi hari ini tanggal 8 Februari untuk BBYB. Ini kita bisa lihat bareng-bareng malah didistribusi oleh CC 1,6 M dan yang masuk LCYU AI. Kalau kita cek dari kemarin ketika harganya naik cukup tinggi itu AZ ya, yang masuk lumayan banyak 2,6. AVG-nya untuk AZ di level 722. 722 floating profit cuman nggak terlalu banyak ya, 722 ya. Untuk besok sih semoga aja enggak lebih rendah dari harga terendahnya hari ini. Jadi selama untuk BBB ini besok masih dijaga di atas 715, ada kemungkinan sih masih konsolidasi ya. Apalagi kalau masih sepi paling konsolidasi dulu. Kalau masih dijaga di atas 715, perhatikan aja level terendahnya hari ini 715. Ini level terendahnya hari ini, dan juga tanggal 24 12 Januari itu level tertingginya waktu itu. Oke, itu untuk saham BBYB. Jadi kemungkinan sih menurut saya kalau lihat transaksi hari ini malah didistribusi kok ya untuk hari ini ya. Ya semoga aja ada yang jaga harga di area sini 715. Oke, itu untuk saham BBYB. Mungkin di awal market ada kemungkinan merah dulu, mungkin habis itu kalau nggak distribusinya nggak terlalu banyak ada yang jaga harga aja mudah-mudahan. Oke, itu saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Zata ya. Untuk saham Zata 2 hari terakhir ini digoreng naik, dan hari ini langsung open gap atas naik, cuman nggak sampai arah ya. Jadi untuk saham Zata kemarin tuh arah kalau nggak salah. Hari ini langsung open gap atas, opennya di sini 74 turun naik, langsung dinaikin, dan ini sih ninggalin gap ya, gap up ya kan, dan dengan gap up. Dan kalau nggak salah ini untuk saham Zata dalam 2 hari terakhir ini nggak ada yang akumulasi banyak ya. Naiknya itu ya karena udah nggak ada yang jualan di harga bawah. Hari ini CP yang masuk paling banyak 1,3 M, dan yang keluar itu MG, CC, EP. Market utamanya YP, scalping ya. Dan kalau kita cek dari kemarin ketika tanggal 7 itu juga mulai digoreng untuk saham Zata, malah AG-nya distribusi 3,9 M, dan yang masuk itu CP ini. Kalau nggak salah itu untuk CP itu adalah broker yang paling banyak lepas barang ya di saham Zata dari awal IPO tanggal 10 November. Coba kita cek dari awal IPO siapa yang pegang paling banyak. 10 November. Kita cek dari tanggal 10 November untuk saham Zata. Ini kita bisa lihat bareng-bareng CP ya, yang paling banyak jualan kan CP net sell 36,6 M, cuman hari ini net buy. Dan yang pegang barang paling banyak itu LH, AVG-nya di 142. Floating loss ya, 142. Di arah sini sih. Ya mungkin kalaupun digoreng lagi, kalau digoreng lagi untuk saham Zata, mana ya?
Coba kita cek dulu untuk transaksinya hari ini gimana. Kalau mau entry di harga saat ini sih untuk SATA ya sebenarnya sih kalau belum punya posisi berani ya. Tapi kalau yang udah punya posisinya kok di atas itu perlu hati-hati. Apalagi untuk saham SATA ini naiknya dalam 2 hari terakhir ini kan nggak ada yang akumulasi banyak ya. Dan di sini juga untuk SATA dijaga harganya di 87. Jadi perhatikan aja besok level ini 87. Kalau antrian lotnya ini hilang, hati-hati untuk saham SATA bisa turun ya. 87. 87 itu AVG-nya CP kalau nggak salah ya untuk hari ini. Hari ini tanggal 8 untuk CP net buy 1,3. Oh, AVG-nya 89 ya untuk CP. Jadi untuk CP floating loss 1 poin untuk hari ini. Dan ini net buy paling banyak 1,3. Mudah-mudahan di awal market masih mau naikin aja untuk CP atau market makernya ya. Biasanya sih sudah ada rencana ya untuk saham SATA itu mau dibawa ke harga berapa. Kalau secara hitung-hitungannya misal besok naik enggak arah ya. Setelah histori mungkin untuk saham SATA besok bisa pertimbangkan area sini 93 ya, sekiranya nggak bisa breakout di atas 93 mungkin yang udah floating profit atau yang udah floating loss kalau mau keluar sebagian disclaimer ya. Kalau terjadi technical rebound seperti 2 hari terakhir ini sebenarnya kesempatan buat meminimalisir kerugian ya. Teman ya agak susah juga ya, soalnya untuk saham gorengan itu agak susah diprediksi ketika running trade. Oke, itu untuk saham SATA. Menurut saya sih untuk besok apakah ada kemungkinan naik? Lihat aja ya di awal market itu kalau langsung opennya di bawah 87 mending wait and see aja dulu atau hati-hati jangan buru-buru entry. Tapi kalau langsung hijau ya target price-nya di situ di 93 untuk target price awalnya ya. Oke, itu untuk saham SATA ya. Dalam 2 hari terakhir ini ya bisa dikatakan sebenarnya belum ada yang akumulasi banyak ya. Ini kita cek dari tanggal 7 lagi. Malah Agit net sell 3,9 M. Market maker utamanya YPMG ke YP itu scalping, MG juga trading. Jadi kalau mau entry ya bagusnya buat copet-copet ya untuk saham SATA di saat ini buat yang nyangkut di atas. Kalau nyangkutnya di atas ini ya kejebot atau enggak ya. Kita ikuti aja ya kalau disuruh kira-kira apakah bisa ke harga 200-300an itu ya saya kira terserah market makernya ya, cuman bisa ngikuti aja untuk hariannya gimana. Jadi nggak bisa memastikan ya untuk saham SATA itu apakah bisa naik ke atas itu atau enggak ya. Bisanya cuman kita ikuti aja. Yang pasti untuk hari ini dalam 2 hari terakhir ini ketika saham SATA naik cukup tinggi belum ada yang akumulasi banyak. Hanya aja CP masuk ya, itu yang cukup menarik soalnya untuk CP dari awal IPO itu kan yang net sell paling banyak. Tapi di harga bawah malah masuk ya. Ya itu sih yang menarik untuk saham SATA. Oke, itu untuk saham SATA. Ya hati-hati aja kalau mau masuk ya ini saham gorengan. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang harganya udah di bawah berapa ya? Rendah sekali untuk harga BSBK hampir 50 kayaknya ya. Udah beberapa hari kita nggak cek dan untuk harga sahamnya udah di 69 ya, 69. Dan apakah kalau kita cek untuk warannya sih masih ada nilainya ya. Waran. Jadi yang punya waran 3 rupiah masih ada nilainya sih. Tapi nggak kepake juga ya kalau harga BSBK-nya 69 ngapain nebus waran. ARB. Untuk saham BSBK ini kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ya ketika harganya itu di bawah 100 khususnya itu open di harga ARB naik kemudian ARB in lagi ya.
kemarin sih sempat technical rebound itu pas tanggal 3 Februari, habis itu ya turun lagi hari selanjutnya ARB. Kalau kita cek apakah sudah ada yang nampung, untuk BSBK sih beberapa hari terakhir ini cenderung sepi ya. Jadi untuk market makernya itu kalau kayak CPG terus ZP nggak banyak masuk. Untuk hari ini tanggal 8 yang masuk ZP 6,9 M ya. Ada yang nabung di sini ZP 6,9 M, AVG-nya juga di harga penutupan 69. Kalau kita cek dari tanggal berapa ya? Dari sini aja, dari tanggal 19 Januari yang pegang barang paling banyak siapa ketika harganya dibawa sampai ke harga bawah ini. Dari tanggal 19 Januari. Ya ini yang pegang barang CC, PD, XI ya. NI, beberapa XL, beberapa broker retail yang nyangkut di atas, dan untuk market maker utamanya ZP, PG, SH. PG, SH-nya net sell, ZP-nya cuma net buy 1,5 M aja ya. Jadi ya agak gimana ya kalau mau entry pun di saham BSBK, saham yang baru IPO juga udah lumayan ada lah ya, banyak ya. Beberapa saham udah mulai IPO lagi, dan sepertinya untuk saham seperti BSBK ini akan mungkin dilupakan dulu sementara mungkin ya, kalau bandarnya nggak goreng lagi, cenderung sepi sih. Tapi di harga 69 sebenarnya kalau belum punya posisi cukup menarik ya. Kalau mau entry siapa tahu nanti digoreng lagi untuk saham BSBK, mengingat untuk waranya juga masih punya nilai ya. Jadi kalau waranya itu masih punya nilai kan ada pikiran kalau suatu saat bakal digoreng lagi ya, mengingat juga harga penebusan warannya kan di 125. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Mungkin buat yang belum pegang atau yang nyangkut di atas ya, saran saya sih jangan kebanyakan average down ya. Kalaupun harganya turun di harga saat ini pun, kalau retail masuk lagi lebih banyak, itu yang ada biasanya market makernya malah nggak naikin, malah nanti ditinggal bisa ke 50. Ya bisa jadi sih, kita nggak tahu, cuman bisa memprediksi aja ya. Untuk angan-angannya sih seperti itu. Kalau banyak retail yang masuk di harga bawah, apalagi itu saham gorengan, ya siapa yang mau naikin. Oke, itu untuk saham BSBK di harga saat ini sih sebenarnya secara harga cukup menarik, mengingat harga penebusan warnanya di 125. Cuman ya itu, ya mudah-mudahan sih besok terjadi technical rebound aja ya untuk saham BSBK, mengingat hari ini ditampung oleh YU siapa? Ditampung oleh ZP 6M. Ya kan, ZP AVG-nya di 69. Oke, itu untuk saham BSBK. Kalau besok open di harga ARB, maka open di harga berapa ya? BSBK. Yang nanti di harga overnya ada 282.000 lot, jadi ada kemungkinan open gap bawah ya. Masih ada kemungkinan open di harga ARB. Kalau kita hitung, kalau besok BSBK ARB maka akan open di harga, kalau nggak salah ya sekitar 64 atau 65 ya. 69 kalikan 93%, maka kalau besok ARB untuk saham BSBK akan open di 65. Ya, yang mau spekulasi buy cuman ya resiko ditanggung sendiri. Kalau besok nggak terjadi technical rebound, hari selanjutnya ada kemungkinan ARB lagi. Saran saya sih ya cari saham yang lain kalau yang belum punya ya. Tapi kalau buat yang nyangkut, mudah-mudahan nanti digoreng lagi untuk saham BSBK, mengingat warnanya masih punya nilai. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Selanjutnya kita cek saham IPPI yang hari ini turun setelah kemarin naik, digoreng naik. Hari ini sempat open gap bawah ya, opennya di 60, naik turun, dan ini ARB ya untuk saham IPPI. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin itu naiknya kan disertai dengan distribusi ya kalau nggak salah untuk saham IPPI, dan untuk hari ini tanggal 8 Februari untuk saham IPPI didistribusi oleh AG 17,6 M, dan ini cukup banyak distribusinya.
Kalau kita cek kemarin itu yang naikin tanggal 7 ya. Kita cek lagi untuk kemarin AG net sell 9,1 ya, dan untuk hari ini AG jualan lagi lebih banyak ya. Jadi apalagi kemarin kan yang nampung retail, jadi nggak heran juga ya untuk saham IPP kalau hari ini ARB. Dan kalau lihat transaksinya sih belum ada yang nampung, perlu hati-hati. Kalau kita cek dari kemarin sampai sekarang total untuk AG udah distribusi 26 M. Dan yang nampung ya ini YP, XI, CC, PD, XL, broker-broker yang banyak teman-teman kita pakai ya. Untuk besok sih agak, kalau mau naik sepertinya agak berat ya. Mungkin untuk saham IPPI jangan buru-buru entry dulu yang belum punya posisi, cuman ya disclaimer. Untuk harganya sih yang nanti di harga over ada 372.000 lot. Apakah besok ARB? Ya semoga aja enggak, cuman kalau ARB kita hitung aja ya. 58 dikalikan, kalau IPP ARB maka akan ke level 54 ya, ke 54 ya arah sini sih. Untuk saham IPPI yang belum punya posisi, hati-hati besok kalau mau entry bisa jadi ke 50 lagi untuk saham IPPI, mengingat juga untuk 2 hari terakhir ini ketika saham IPPI bangkit itu malah didistribusi oleh AG dan belum ada yang akumulasi. Oke, itu untuk saham IPPI, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.